Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Langkah yang pertama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena menurut dan iradah Allah dah bahwa Jumatnya kita bisa menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, yang insyaallah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena dengan tidak ada izin Allah, masih banyak saudara-saudara kita mungkin pada hari ini yang belum bisa berhadir kemari, mungkin karena sakit atau hal yang lain sebagainya. Yang sakit kita doakan kepada Allah mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Kemudian yang belum bisa berhadir kemari mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk hari-hari selanjutnya. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama yang baru. Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Ulama tempat kita bertanya, tengku tempat kita bertanya, cahaya kita untuk menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Yang belum Tuhan muliakan, Imam Masjid Baitur Rahmah Baik, Pemukiman Semarang Barat, Kecamatan Tanah Luas, yang Tuhan hormati seluruh PKM Masjid yang terhormat, kebetulan hadir bersama kita di Bapak Camat Tanah Luas. Kemudian ada beberapa anggota Koramil 10 Tanah Luas, dan yang kami muliakan seluruh jamaah sholat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih pada hari ini kami dipercayakan untuk berdiri di tempat ini untuk membacakan dua buku Al-Khutbah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini seperti hari ini kita berkumpul mengumpulkan Allah dalam masjid ini. InsyaAllah Allah akan mengumpulkan kita pula nanti di hari kiamat dalam surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami memasuki rukun Al-Khutbah, kami akan menyampaikan beberapa mau'izah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tapi ada baiknya lo memperkenalkan diri, sehingga nanti tidak ada yang bertanya. Mungkin jaring-jaring khatib dengan pakaian seragam atau pakaian dinas. Biasa bagi khatib pakaian muslim atau pakaian kebesaran yang digunakan. Tapi alhamdulillah pada hari ini kami naik menggunakan form sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, yang alhamdulillah kami memperkenalkan diri seperti disampaikan oleh Musyid tadi. Kami bernama Jul Khaidir, yang alhamdulillah sekarang diamanahkan dua jabatan di 0103 Aceh Utara, jabatan yang definitif sesuai skep, yaitu sebagai Pasiro Kodim 0103 Aceh Utara, dan juga mendapat amanah daripada Allah menjadi PLH dan Rahim 10 Tanah Luas. Untuk asli kampung di Tanah Pasir, tepatnya di kampung Tepinggapur. Jadi hanya dua budaya. Tanah Luas dan Tepinggapur hanya dua. Kebetulan beliau saudara kamu yang ada di Tanah Luas. Subhanallah, ini pertemuan yang luar biasa. Baik,
cukup sekian. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan ke depan, kami berharap juga kepada bapak yang hadir di masjid bisa bersilaturahim ke Qoramil ataupun ke Kodim. Kami hanya ingin mengambil beberapa ayat Al-Quran sesuai dengan moto Kodim 0103 Aceh Utara sekarang, yang sekarang kita laksanakan dan dipelopori oleh Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, yaitu Bapak Letkol Infantri Jenderal Sari Nurwono, yaitu beriman dan tamsabuh genanggro, beriman dan bersinergi untuk negeri. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang insyaallah artinya di ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kami Kodim 0103 Aceh Utara melaksanakan kegiatan, ada program yang digagas oleh Bapak Dandim, dan hari ini sudah hari ke-49, yaitu GSM, Gerakan Subuh Masjid ataupun gerakan sholat di masjid, yang insya Allah kami berputar setiap paginya mulai dari jam 4 pagi di seputaran Kota Losmawi, dan insya Allah kami akan mengunjungi juga Kabupaten Aceh Utara. Jadi setiap harinya sudah 49 hari kita laksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid. Insya Allah kami sebagai Kodim, sebagai prajurit akan menjadi pelopor, akan mengisi saf-saf depan. Jangan hanya dikenal tentara itu pandai melaksanakan mengatur masyarakat di jalan ataupun di barisan, ataupun mungkin yang lebih jeleknya mungkin sering memarahi masyarakat. Tapi insya Allah hari ini ke depan kita harapkan akan lahir tentara-tentara ataupun prajurit-prajurit yang selalu berada di saf depan untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu kalimat hak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain program melaksanakan sholat subuh, kami juga melaksanakan kegiatan ada anak asuh yatim. Anak asuh yatim yang di setiap Qoramil ada satu orang. Di tanah luas juga ada Bapak, satu orang anak yatim yang setiap hari pada asar melaksanakan pengajian satu juz atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Berarti ada 31 Qoramil jajaran Kodim 0103 Aceh Utara itu yang dilaksanakan. Kemudian program yang ketiga yang kita lakukan yaitu melaksanakan undian umroh kepada anggota, kepada prajurit yang istiqomah melaksanakan sholatnya. Salah satu yaitu sholat subuhnya. Karena kenapa kita berdoa kepada Allah? Kalau hari Jumat, insya Allah di mana-mana ramai, madum kita yang ramai menyuruh Jumat. Karena kebuka hari Nabi, kalau mau melihat umatku yang Islam, lihatlah sholat Jumatnya dan sholat 2 hari raya. Tapi kalau ingin melihat umatku yang mukmin, yang beriman kepada Allah, lihatlah sholat Isya dan sholat subuhnya. Nah, karena kira Allah, nyuruh lagi nyuruh sembahyang Jumat ini, lagi nyuruh kita harapkan sembahyang subuh. Orang kafir akan takut sama kita, sama orang Islam. Dikala sholat subuhnya, ramai berjamaah. Makanya mari kita tegakkan yang pertama itu sholat subuh. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyu rasaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang insyaallah artinya laksanakan sholat semenjak tergelincir matahari. Apa maksudnya? Yaitu melaksanakan sholat zuhur. Tergelincir matahari kan sholat zuhur. Kemudian sampai menjelang terbenamnya matahari.
yaitu sholat maghrib ataupun sholat isya. Dan laksanakanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Sholat subuh salah satu sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Subhanallah. Makanya titik nol kita berada di sholat subuh. Kita akan mengukur tingkat keimanan kita di sholat subuh. Yang ia terbayang Jumat, dia bagaimana? Lupa. Kelima ada yang pulung dia, ada ilus mau dia. Menyokong Jumat, kita nyorane. Contoh, kita nyorong kita itu. Hanya mungkin hanya tidak berjumat. Tapi mungkin di sini hanya lagi memang ikhlas kita melaksanakan ibadah. Tapi di mana-mana memang seperti itu. Kalau sholat Jumat kami, anak-anak muda banyak hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi sholat subuh dengan supaya tubuh anak muda aja dari utang anak. Tapi bukan itu ibu di fungsi di sini. Nah, membuatnya kalau bisa ke depan, anak muda itu mengisi sab-sab depan. Karena kenapa? Dalam satu kitab disampaikan pahala melaksanakan ibadah sholat di masjid, pahala menjaga sembahyang bahasa pun yang unta pahalanya, yang tidak buka kitab atau buka kitab. Kemudian saf kedua itu lembu, saf ketiga kambing, saf keempat ayam, saf kelima telur ayam. Saf yang keenam berarti hadiah hiburan. Nah, ini bagaimana? Jadi, kalau kita ke masjid berlomba-lomba untuk menuju saf-saf pertama, disitulah akan lebih banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama dari kita melaksanakan sholat subuh. Sholat subuhnya, qabliyah subuh pada pahalanya dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah tadi, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini menjadi pedoman buat kita umat muslim dan seluruh alam. Kan hanya untuk umat muslim seluruh alam, tetapi bagi orang-orang yang mau mengetahui apa isi Al-Quran. Yang mengingatnya di orang Aceh biasa karena ada juga orang Aceh. Kalau tak Malaysia, tetapi memang kenyataan baginya ada yang pondok pun baginya menyuruh Al-Quran letak baca bulan puasa kan hanya betul bulan puasanya kan banding 1 banding 27 pahalanya bagus, bukankah bagus, terdilarang. Tetapi kebiasaan kita itu kebiasaan yang tidak bagus. Begitu selesai bulan puasa, Al-Quran jarang kita baca. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sering kita baca Al-Quran atau sering kita baca Quran dan doa orang kopi? Ya, jino tadi yang baca. Diulang pada ayat nado baca Al-Quran. Berapa ayat yang sudah saya baca Al-Quran? Padahal itu pedoman buat kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau mau wafat, apa yang diingatkan dan ditanya kepada malaikat Jibril waktu beliau mau wafat? Assalamualaikum, kata malaikat Israel. Waalaikumsalam. Wahai Fatimah, bukakan pintu. Ada tamu di luar. Fatimah tidak tahu kalau itu yang datang malaikat maut, malaikat Israel. Nah, wadahnya malaikat Israel bukan oleh Allah ditawar. Puji, dongcok nyawa Rasulullah. Menyebutnya Yohana katanya. Kita ini tidak ada, bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapanya. Rasulullah ditanya, manusia maksud yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ditanya di malaikat Israel. Dibukakan pintu oleh Fatimah, ternyata begitu dibuka tidak ada siapa-siapa. Tapi malaikat Israel sudah berada di samping tempat tidurnya Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah bertanya, mana sahabat wahai Israel? Malaikat Jibril kok nggak ikut? Biasa malaikat
Jibril selalu ikut untuk menemani Rasulullah. Rupanya malaikat Jibril waktu itu tidak tega karena kami tahu bahwa Rasulullah mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tapi dengan kemauan atau permintaan Rasulullah, terakhir malaikat Jibril juga datang. Apa yang ditanya Rasulullah kepada malaikat Jibril waktu mau dicabut nyawanya? Wahai Jibril, bagaimana umatku nanti di akhir zaman? Ditanya mana yang kita ditanya. Makanya baik-baik kering-kering ke dia orang selalu. Lihat bagaimana ya? Memang apakah nanti berselamat, banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Banyak berzikir. Hati kita harus banyak berzikir. Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah. Nyuji nyot apa? Karena jamaah-jamaah yang mengajar di kota-kota, dia terbayang anak pakai doa. Anak dia berselawat. Apalagi ini sudah mendekati bulan Maulid ini. Sudah banyak di kota-kota yang tidak boleh merayakan Maulid. Sudah ada kelompok seperti itu. Alhamdulillah di sini tidak ada. Tidak boleh lagi berdoa setelah sholat. Tidak boleh talqin main. Hajir jawab macam kan. Tidak boleh. Banyak sekarang di kota-kota yang sudah ada orang-orang seperti itu. Makanya kalau kita selesai sholat, banyak kita mengingat Rasulullah SAW. Rasulullah saja mengingat kita. Dan yang bagaimana umatku ya wahai Jibril? Apa jawab Jibril? Wahai Rasulullah, kamu tidak usah gundah, tidak usah gelisah. Umatmu yang akan selamat dunia fil akhirah, yaitu umatmu yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnahku. Hadis itu kan sunnah-sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang perlu wandelanya. Makanya sering kita baca Al-Quran. Bila perlu yang berhubung kita baca Al-Quran, menyajikan keilmuan, bila perlu yang paham akan artinya apa yang kita bacakan. Bila perlu makmum yang di belakang kita paham. Umar bin Khattab begitu menjadi imam, dia terkenal ditakuti oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuh takut dengan Umar bin Khattab. Tetapi begitu beliau berdiri untuk menjadi imam, lemah beliau, menangis beliau. Itulah Umar bin Khattab, tertunduk beliau karena beliau paham apa yang dikerjakan, sama dengan kita melaksanakan sholat. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat selanjutnya disampaikan, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Nah, beriman kepada yang gaib. Kita rukun iman kan ada 6. Yo menyebutnya dulu kaduha, tapi punya anak apalagi yang kota. Punya katanya rukun iman, rukun Islam, rukun sholat, le yang hancur dan ada kita ini. Kebetulan lo pernah menjabat sebelum dikodim di Korea, pernah menjabat sebagai Kabintal Korea nomor 11 di Lawangsa, sekaligus menjadi imam besar Masjid Al-Fitrah Korea. Nah, jadi walaupun mono pernah menjabat di Mungsi itu gitu. Nah, itu gitu. Jadi banyak yang menghadap nikah dengan kami suruh baca Al-Quran, kami tanyakan yang dasar-dasar kita, rukun Islam, rukun iman, rukun sholat, sifat wajib bagi Allah, yang dasar-dasar. Tapi banyak yang tidak tahu, lalu yang ada itu. Makanya itu yang perlu kita ingatkan kepada anak kita, generasi kita yang ke depan mereka. Makanya anak-anak muda harus berisi, harus mengisi saf-saf depan. Bila perlu menggantikan kami untuk menjadi imam, menjadi mubalik seperti ini. Kemudian itulah rukun iman ada 6. Itu yang harus kita pahami. Jangan hanya kita ucapkan saja. Islam itu bagaimana Islam itu? Islam mengucapkan dengan lidah, mengikrarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan perbuatan.
yang menyedapkan awal bapak saya lain kalau bukan lagi bagi tahu saya lain dasar. Tapi kita mungkin dah hanya boleh hanya tergalakan dan hanya terlaksanakannya, mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan dengan hati, dan kita melaksanakan dengan perbuatan. Kita sudah mengakui. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wal haji was shaumi ramadan." Islam ini didirikan oleh 5 tiang. Yang pertama kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ini kan pelajaran awal. Jadi saya sebagai dari Kodim ataupun sebagai PLH dan Amir hanya ingin menjadi pelopor. Masalah hukum-hukum yang lain biar dibahas oleh guru-guru kita. Kami ingin menjadi motivator. Berdiri di sini, insya Allah ke depan akan lahir-lahir tentara yang seperti ini. Ada juga program dari Bapak Kasat sekarang untuk menjadikan santri-santri, anak-anak daerah, anak-anak pesantren untuk menjadikan prajurit, untuk menjadikan tentara. Makanya kalau memang ada anak-anak kita yang di pesantren dan wilayah tanah luas yang sudah ada waktunya dan memang mau, silakan datang ke Kodim atau ke Amil. Nanti kita urus, kita bantu. Tapi harus ada persiapan. Contohnya masalah fisiknya, masalah kesehatannya. Kalau agamanya sudah jelas, insya Allah ke depan akan lahir tentara-tentara yang bisa berdiri seperti ini. Akan lebih banyak lagi tentara-tentara yang jadi imam, berpakaian tentara seperti ini. Yang program Bapak Kasat sekarang lagi melaksanakan testing untuk tahun ini. Banyak anak-anak santri yang hafiz, yang bisa berpidato, yang bisa baca kitab kuning, semuanya masuk kategori. Jadi ke depan kalau ada anak-anak kita yang ingin menjadi tentara lewat jalan hafiz, lewat jalan santri, dipersilakan, ada kesempatan. Dan insya Allah kami juga punya pengalaman. Alhamdulillah pada tahun 2021 dengan izin Allah, di saat ganasnya COVID, kami diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh oleh Bapak Kasat. Waktu itu masih Pak Andika Perkasa. Belum berangkat umroh, ibu berangkat dari Kasat. Itu satu kebanggaan buat kita menjadi seorang tentara. Kemudian kita bisa berdiri di sini. Insya Allah mungkin inilah ilmu yang diberikan oleh guru kita terdahulu. Kebetulan ilmu pernah lonjakan Pak Ustadzul Arifin si Panglama. Jadi punya anak dari aku, anak dari dong begini. Anak mutoto ya ada yang baca rukun 2 al-khutbah. Tapi punya ceramah biasa gampang. Punya itu membaca rukun 2 al-khutbah, punya anak dasar, anak kecil. Insya Allah kami ada sedikit di Ustadzul Arifin dan di tempat-tempat yang lain waktu itu ada kita pelajari. Karena kami ingat pesan guru, kalau kita mempunyai ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita banyak harta, harta yang akan kita jaga. Akan banyak pengawal yang harus untuk menjaga harta kita. Makanya kita punya anak harus berilmu, harus lebih baik daripada kita, daripada orang tuanya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami harapkan ke depan kita lebih baik. Alhamdulillah dengan ramainya kita di masjid, insya Allah ke depan juga harus ramai. Kita ajak yang lain, terutama bangun sholat subuh. Subuh itu akan menjadikan kita lebih baik untuk sholat-sholat yang lain. Karena subuh walaupun 2 rakaat berat, kalau tahu kita manfaatnya, insya Allah kita akan berangkat menuju ke masjid. Karena ada sejarah waktu zaman Rasulullah SAW, ada seorang anak muda. Kita umpamakan aja anak muda kemudian Slemak Barat. Dia melaksanakan sholat subuh ke masjid setiap hari. Pada suatu hari dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Begitu terombak persimpangan karena cuaca hujan, jatuhlah anak muda itu. Rebah anak muda itu. Baik rebah, anak muda itu yang
bajunya sudah kotor, dia kembali lagi ke rumah untuk menggantikan bajunya. Dan selanjutnya dia pergi lagi berangkat ke masjid. Ditempatkan sama ternyata umpama ini katanya orangnya mungkin berdua ke tiga orang ini aja ada di masjid. Tahu ada banyak orang di rumah. Tapi karena anak muda ini anak muda beriman, dia kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kedua kali balik ke rumah, kembali lagi ke masjid. Ternyata itu sampai di teras masjid ada seorang tua yang membawa mulai dari dia tempat jatuh tadi dikawani sampai ke teras masjid. Apa disampaikan anak muda itu? Wahai bapak, ayo kita sholat, waktu sudah mau qomat. Sama-sama kita masuk ke masjid. Ternyata yang mendorong dia tadi sehingga dia jatuh adalah setan, iblis. Mungkin nak mengelola masjid, si bro iblis. Ternyata terjadilah percakapan di situ. Kenapa kamu tidak mendorong saya untuk yang ketiga kali? Apa jawab iblis tersebut? Begitu saya dorong yang pertama kamu jatuh dan kembali, sudah diampuni dosamu dan dosa orang tuamu. Kemudian yang kedua, sudah terampuni dosamu, orang tua dan keluarga. Punya manakah tulak itu? Menyebut tulak itu. Kalau ampun mandung dosa urung selama barat di Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kisah nyata dalam Islam, bukan karangan dongeng, bukan cerita Amerika, Batman segala macam, itu cerita dongeng. Kalau Islam ini semuanya kisah nyata yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Ada kata-kata bijak, kita hanya mengingatkan kepada kita sendiri. Mungkin ayat tadi belum selesai kami bahas. Insya Allah ada waktu ke depan kita bisa membahas lagi karena ini berkalimat, waktunya terbatas. Ada pepatah bijak mengatakan, kalau masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah, laksanakanlah sholat berjamaah sebelum mayat kita ditaruh di depan sini, baru orang yang melaksanakan sholat. Kalau masih ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, belajarlah Al-Quran, baca Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu dibacakan rame-rame di depan tubuh kita yang sudah tidak bernyawa. Kalau masih ada waktu untuk berangkat ke masjid, berangkatlah ke masjid sebelum masyarakat yang lain menggotong tubuh kita ke masjid untuk disolatkan yang terakhir. Kemudian kalau masih ada waktu untuk bersedekah, berinfak, bersedekahlah, berinfaklah. Karena dalam Al-Quran disampaikan, fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal, meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah saya sejenak lagi. Timinending sedetik untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berbuat amal saleh. Jadi kalau ada harta, kalau tadi disampaikan sama Imam, masjid masih ada utang, mari kita sama-sama mendermakan sedikit harta kita, karena itu yang tinggal, itu yang akan menjadi pertanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam Al-Quran Allah menyampaikan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, datanglah dengan rizal dan dengan rizalku, masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam golonganku ya Allah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik dari dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang terakhir kita akan bersyukur di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم به من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.